Salam, selamat datang, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang. Siang, Bu. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Nama saya Nurul Hasana, panggil aja Nurul, Bu. Nurul. Terima kasih ya Nurul karena sudah datang pada konseling saat ini. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurliza, saya adalah seorang konselor. Sebelumnya Nurul udah pernah melakukan konseling belum? Belum pernah, Bu. Oh belum, baik. Izinkan saya menjelaskan apa itu konseling ya. Jadi, konseling adalah upaya pemberian bantuan dari tenaga profesional, yaitu konselor, kepada konseli untuk mengentaskan masalah pada diri konseli. Nah, itu terjadi pada sekarang ini Nurul yang kita jalanin sekarang. Nah, di konseling itu ada 4 azas. Yang pertama ada azas kerahasiaan, di mana azas ini semua data maupun informasi yang Nurul sampaikan itu akan bersifat rahasia dan orang lain tidak boleh tahu. Yang kedua ada azas kekinian, di mana konseli diharuskan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan pada saat ini. Yang ketiga ada azas kegiatan, di mana azas ini mengharuskan konseli untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling. Dan yang terakhir ada azas kenormatifan, di mana azas ini dalam kegiatan yaitu yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, maupun norma ilmu atau kebiasaan sehari-hari. Baik, sebelumnya saya akan mengucapkan janji konselor. Saya Ismi Nurliza, dengan ini saya bersedia dan siap menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data maupun keterangan, baik itu dari klien saya ataupun siapapun juga, yaitu data maupun keterangan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apakah Nurul sudah siap? Siap, Bu. Bagaimana Nurul perasaan kamu saat ini? Sebenarnya saya agak tertekan sih, Bu, dalam hati saya. Saya juga nggak tahu ya ini masalah atau bukan. Jadi ada teman saya dari semester 1 yang saya kenal tiba-tiba nanya begitu, Bu, dari saya. Begitu ya Nurul. Kamu merasa agak sedikit tertekan dan kamu merasa bingung dengan perubahan sikap teman kamu itu. Iya, Bu. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang temanmu itu dan bagaimana hubungan kamu dengan sebelumnya? Jadi sebelumnya itu hubungan saya sama dia baik-baik aja kan, ya. Ini teman saya dari semester 1 yang saya kenal, yang saya anggap juga sebagai kakak saya sendiri, karena posisinya juga dia lebih tua dari saya kan. Nah, saya nggak tahu ini tiba-tiba dia ngajak gitu, Bu, dari saya juga pengen ngajak ngobrol kan jadi sungkan. Terus saya juga nggak tahu salah saya itu di mana. Kamu merasa bersalah ya Nurul karena kamu pikir kamu ada salah sama dia ya? Ya, Bu, awalnya saya pikir karena balasan chat saya yang singkat. Tapi waktu itu saya udah jelasin sih, Bu, saya udah klarifikasi juga ke dia bahwasanya pada hari itu saya lagi ngurus organisasi yang nggak memungkinkan saya untuk membalasnya panjang-panjang. Terus dia juga sudah mengiyakan, Bu. Nah, saya pikir situ udah beres kan. Saya pikir besokannya bakal baik-baik aja kayak biasanya, tapi ternyata enggak. Oh, jadi kamu merasa bahwa teman kamu itu marah dan kecewa sama kamu ya? Lalu, apa yang kamu rasakan ketika kamu berpikir bahwa temanmu itu marah dan kecewa sama kamu? Saya agak tertekan sih, Bu. Gimana ya, saya orangnya kan gak enakannya, Bu, sama orang. Terus juga saya jadinya memikirkan dia terus ini orang kenapa. Jadi setiap saya belajar saya bengong. Saya juga pengen ngajak ngobrol jadi rada takut, Bu, takut menyinggung perasaan dia.
Selain merasa takut dan tertekan, apa hal lain yang kamu rasakan? Nurul. Saya juga merasa tegas sih Bu, cuma takut hal ini itu akan berlangsung lama atau enggak. Apakah kamu sudah pernah minta bantuan orang lain terkait hal ini? Uh, Udah sih Bu, beberapa teman saya nanyakan apa namanya, gimana nih caranya menghadapi si dia ini. Terus teman-teman saya bilang, ya udah diamin aja, nanti juga bakalan balik lagi. Jadi saya ikutin perkataan teman saya Bu, tapi tetap saja Bu, saya tetap khawatir. Kamu sudah mencoba memperbaiki hubungan kamu dengan temanmu itu dengan cara kamu mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Nah, itu udah merupakan langkah yang baik dan sangat bertanggung jawab loh, Nurul. Iya Bu, tapi saya tetap nyaman dengan situasi ini. Saya merasa ada yang salah dengan diri saya Bu, atau mungkin dia sudah tidak respect lagi dengan saya. Jadi kamu merasa tidak percaya diri dan kamu merasa kurang baik untuk teman kamu ya, Nurul? Iya Bu, saya merasa tidak percaya diri. Saya merasa saya tidak punya apa-apa lagi untuk memperbaiki hubungan ini. Atau mungkin teman saya sudah mempunyai teman yang baru. Apakah ini yang terjadi sebenarnya atau ini hanya asumsi kamu saja? Saya tidak yakin sih Bu, saya nggak pernah melihat secara langsung atau mendengar secara langsung. Tapi saya sering lihat yang ngobrol dengan teman yang lainnya dan lebih cuek ke saya. Sepertinya kamu cemburu ya, Nurul, karena kamu merasa bahwa teman kamu itu lebih memilih teman-teman kamu yang lainnya daripada kamu ya, Nurul. Iya Bu, saya merasa cemburu. Saya juga merasa nggak dihargai sama teman saya. Sedangkan saya sudah berusaha nih Bu memperbaiki hubungan kamu. Kalau gitu, apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu menjaga hubungan kamu dengan temanmu itu, sehingga kamu terlihat menunjukkan bahwa kamu itu sangat peduli dan sangat menghormati dia? Mungkin saya akan mencoba lebih mengerti posisi dia ya Bu. Dan juga saya mencoba tidak memaksakan kehendak saya, mencoba untuk lebih sabar lagi dan tidak terlalu cemburu. Terus juga saya mungkin akan lebih komunikatif lagi dan lebih jujur lagi kepada dia. Terus juga saya akan mencoba mengungkapkan perasaan saya dengan cara yang lebih baik lagi. Itu ide yang bagus, Nurul. Saya kira itu akan membantu kamu dalam memperbaiki hubungan kamu dengan temanmu itu. Apakah kamu yakin kamu bisa melakukannya? Atau menurut kamu ada kendala? Saya yakin sih Bu, saya bisa melakukannya. Tapi mungkin saya sedikit merasa takut atau malu untuk memulai pembicaraannya. Saya juga nggak tahu gimana reaksi dia, apakah dia menolak atau menerima. Saya mengerti perasaan kamu, Nurul. Memang tidak mudah untuk mengambil inisiatif dan menghadapi ketidakpastian ini. Di sini saya mempunyai sebuah teknik yang dinamakan teknik kursi kosong. Apakah Nurul sudah tahu apa itu teknik kursi kosong? Belum. Belum. Baik. Di sini saya izin menjelaskan apa itu teknik kursi kosong. Jadi, teknik kursi kosong adalah teknik yang digunakan oleh konseli yang dimana nantinya konseli akan membayangkan bahwa yang ada di kursi ini itu adalah seseorang yang ingin dia katakan, seseorang yang ingin dia ungkapkan apa yang dia rasakan. Bagaimana Nurul? Apakah Nurul mau mencoba? Tapi aman kan Bu? Aman, Nurul, karena konseling ini didasari atas azas kerahasiaan, dimana data maupun keterangan yang Nurul sampaikan nanti itu akan bersifat kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh orang lain. Bagaimana, Nurul? Boleh deh Bu, tapi untuk membayangkannya itu kita boleh merekam apa enggak? Sebenarnya boleh enggak, boleh iya, tergantung kenyamanan Nurul sendiri ya. Oke Pak.
Baik Nurul, nanti saya akan berdiri di samping Nurul dan kursi ini akan saya kosongkan. Yang nantinya Nurul akan berandai-andai bahwa yang akan Nurul bicarakan nanti itu adalah teman Nurul yang Nurul punya masalah dengan dia. Baik, saya izin ke samping Nurul ya. Silakan Bu. Oke, sekarang Nurul rilekskan semua anggota tubuh Nurul. Lalu tarik nafas, buang secara perlahan. Tarik nafas lagi, buang secara perlahan. Lalu Nurul fokuskan ke satu titik yang ada di depan Nurul. Bayangkan wajah teman Nurul itu. Bayangkan postur tubuh teman Nurul itu. Bayangkan outfit yang dia pakai sehari-hari. Dan bayangkan juga ciri khas yang dimiliki oleh teman Nurul itu. Bayangkan. Sudah? Baik. Kalau gitu, silakan Nurul mulai. Hai Kak, aku sangat menghargai keputusan Kakak. Tapi bisa gak sih jelasin aku salah di mana? Kenapa Kakak tiba-tiba ngejauh gitu aja dari aku? Contoh, aku kesepian, aku takut. Cuma Kakak doang yang support aku dari semester 1. Bahkan sampai kemarin aku punya masalah sama teman-teman aku. Udah Kakak, Kak. Aku takut Kak. Dunia perkuliahan berat banget. Banyak banget yang masuk aku dari belakang. Banyak banget yang gak suka sama aku. Bisa gak Kak jelasin salah aku di mana? Tiba-tiba ngedenger aku kayak gitu. Sudah? Sudah Bu. Baik. Menurut kamu, apa yang seharusnya dia rasakan setelah mendengar dari perkataan kamu tadi? Setelah saya mengatakan itu, saya harap Kakak bisa sih ngejelasin ke saya salah saya di mana, kenapa tiba-tiba ngejauh kayak gitu. Saya harap saya juga bisa mengerti posisi Kakak dan Kakak juga bisa mengerti posisi saya. Dan saya harap hubungan kita kembali baik kayak dulu lagi. Ingin kamu ungkapkan lagi kepada kakak kamu? Cukup. Baik. Izinkan saya kembali ke kursi itu ya. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu melakukan teknik kosong tadi, Nurul? Saya merasa sedikit lega sih Bu dengan berbicara pada kosong tadi. Saya merasa seperti sudah mengeluarkan unek-unek yang ada di hati saya. Alhamdulillah, kalau kamu sudah merasa lega. Lalu rencana kamu selanjutnya setelah melakukan teknik kosong ini apa? Saya ingin berbicara pada Kakak secara langsung sih. Saya ingin mendengarkan secara langsung sebenarnya apa yang terjadi. Saya ingin memperbaiki hubungan kami. Itu adalah hasrat yang baik, Nurul. Saya sangat menghargai kamu untuk kamu berbicara dengan temanmu itu. Bagaimana kalau sekarang kita melakukan kontrak terkait masalah kamu? Kontrak? Bagaimana Bu maksudnya? Jadi kontrak itu adalah sebuah perjanjian antara kamu dengan saya yang dimana di sana itu membahas tentang apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan konseling ini.
Kontrak ini hanya berupa ucapan saja kok, tidak perlu ditulis. Bagaimana Nurul? Oh begitu. Baiklah Bu, saya bersedia untuk membuat kontrak dengan Bu Ismi. Baik Nurul, kontrak ini mencakup 3 poin. Yang pertama, kamu akan mencoba menghubungi teman kamu itu dalam waktu 1 minggu setelah konseling ini. Yang kedua, kamu akan bertemu dengan kakak kamu, dengan teman kamu itu, dengan berbicara secara jujur maupun terbuka kepada dia. Yang ketiga, kamu dengan temanmu itu sama-sama mencoba mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan kamu ini. Apakah kamu setuju dengan kontrak ini? Baiklah Bu, saya setuju. Saya akan melakukan semua yang kontrak itu. Baik, saya senang sekali kamu menyetujui kontrak ini. Kalau gitu, saya akan melanjut ke tahap penilaian dalam konseling. Penilaian dalam konseling itu ada 3. Yang pertama adalah penilaian segera, yang kedua adalah penilaian jangka pendek, dan yang ketiga adalah penilaian jangka panjang. Bagaimana Nurul? Apakah kamu bersedia? Saya bersedia Bu. Baik, yang pertama ini ada penilaian segera, di mana Nurul nanti akan memberikan skor 1 sampai 10 tentang konseling ini. Konseling yang sudah berjalan dari awal sampai saat ini. Bagaimana Nurul? Saya memberikan skor konseling ini yaitu 8 karena saya sangat terbantu dengan sesi konseling ini, di mana saya bisa mengungkapkan semua hal yang ada saya dan juga saya dapat menemukan jalan keluar. Selanjutnya adalah penilaian jangka pendek, di mana penilaian jangka pendek ini nantinya setelah seminggu setelah konseling ini, Nurul akan menghubungi teman Nurul itu untuk berbicara tentang apa yang Nurul rasakan selama ini. Bagaimana Nurul? Baik Bu, saya bersedia. Saya akan menghubungi teman saya. Selanjutnya untuk penilaian jangka panjang, nantinya kamu akan mengisi kuesioner yang saya akan kirimkan lewat email kamu ya Nurul. Nantinya kuesioner itu berisi pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan kamu dengan teman kamu itu. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia Bu, saya akan mengisi kuesioner itu dengan jujur dan lengkap. Terima kasih Nurul karena kamu sudah mau bersedia untuk mengisi kuesioner tersebut. Baik, kita sudah sampai di sesi terakhir dalam sesi konseling ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Nurul karena sudah mengikuti konseling ini dengan baik dari awal sampai akhir. Dan saya juga mengapresiasi kepada Nurul karena sudah berani mengungkapkan apa yang Nurul rasakan selama ini. Semoga permasalahan kamu cepat selesai dan kamu bisa mengungkapkan apa yang semoga masalah kamu dengan teman kamu itu bisa selesai ya. Sebelumnya ada yang ingin kamu katakan sebelum konseling ini kita berakhir? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ismi karena telah melakukan konseling ini dengan sabar dan profesional. Semoga Bu Ismi sehat selalu, sukses selalu, dan saya bersedia untuk kembali lagi untuk konseling ini dengan Bu Ismi. Saya siap untuk mewakili konseling ini. Baik, terima kasih Nurul. Saya sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk datang di konseling saat ini. Kalau begitu, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.